Pak Muhadjir, Pak Jokowi minggu lalu, kira-kira awal Agustus, mengeluarkan impres yang tadi sudah saya sebutkan. Kata kuncinya adalah disiplin dan penegakan hukum. Situasi seperti apa sesungguhnya yang bisa kita lihat berbeda dengan keluarnya impres ini, yang publik kemudian bisa percaya bahwa kita berada di situasi di mana ada pengurangan resiko penularan COVID-19? Ya, impres itu sebetulnya adalah untuk mempertegas atau memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu tidak main-main. Karena itu pemerintah mengambil langkah yang lebih serius dengan melakukan upaya untuk menegakkan aturan protokol, dilembagakan dalam bentuk impres. Dan dalam impres ini sebetulnya tidak hanya mutlak dalam kaitannya dengan penetapan sanksi atau yang lain, tapi sebetulnya juga ada kaitannya dengan masalah keterlibatan dari berbagai macam elemen, termasuk elemen masyarakat, supaya dipertegas dengan impres ini, termasuk penganggaran. Jadi sebetulnya impres ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin tidak dilakukan dalam kondisi di mana pemerintah menuntut atau meminta agar masyarakat betul-betul serius mematuhi protokol kesehatan itu. Karena pilihannya tinggal itu. Kalau kita ingin mengurangi resiko penularan, ingin mengurangi resiko dan juga ingin produktif agar ekonomi kita juga mulai bangkit, karena kita harus juga mengejar pemulihan ekonomi, maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah menegakkan protokol kesehatan di masyarakat. Pak Muhadjir, saya ingin satu catatan begitu, karena sebenarnya ini sudah berjalan dari bulan Maret ketika ada kasus pertama di Indonesia bulan Maret, sekarang bulan ke-8 begitu, ini sudah hampir setengah tahun. Mengapa sinyal kuat itu baru dirasa perlu setelah hampir setengah tahun, padahal sebelumnya pemerintah juga sudah menegaskan adanya penegakan hukum demi keselamatan, atau bahasa latinnya salus populi suprema lex. Artinya penegakan hukum itu patut dilakukan dengan setegas-tegasnya demi keselamatan rakyat. Apalagi apa yang masih kurang dilihat di masyarakat, kedisiplinan apa yang kurang? Karena butuh TNI supaya tentara, supaya masyarakat lebih disiplin? Begini Mbak Rosi, kan kita ketika saya juga masih Ketua Pengarah Gugus Tugas, itu tiap minggu kita adakan evaluasi. Termasuk bagaimana reaksi atau respon masyarakat terhadap himbauan akan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kemudian dari waktu ke waktu kita evaluasi dan pada akhirnya kita pandang bahwa perlu ada penegakan aturan yang lebih keras melalui impres dengan melibatkan aparat termasuk polisian dan didukung oleh TNI. Jadi sekali lagi TNI bukan sebagai eksekutor peraturan ya, tapi hanya pendukung dari Polri. Itulah bunyinya impres. Tapi penegakan hukum tetap di tangan Polri. Ya persis, karena sebenarnya hari ini misalnya yang juga menjadi Ketua Komite Penanganan COVID-19 yaitu Pak Erick Thohir juga mengatakan jangan melihat a priori terhadap TNI dan Polri bukan untuk menakut-nakuti. Tapi kan ini pilihannya soal disiplin. Kenapa pemerintah tidak langsung tegas saja, hei masyarakat, tentara akan saya turunkan untuk mendisiplinkan Anda. Bahwa ada resiko ditakut-takutin, ya nggak apa-apa juga gitu. Kenapa pemerintah selalu bersikap abu-abu, kelihatan nggak mau nakut-nakutin tapi ingin rakyatnya juga disiplin. Apa susahnya mengatakan bahwa kalau nggak disiplin, tentara saya turunkan? Kalau menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, kan memang tugas TNI tidak untuk nakut-nakuti kan, tapi sebagai alat pertahanan. Dan ketika dia diturunkan untuk terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, kan itu merupakan bagian dari civic mission, atau kalau di dalam undang-undang itu disebut sebagai operasi militer selain perang kan. Jadi sebetulnya sah-sah saja keterlibatan TNI sepanjang itu tidak dimaksudkan sebagai alat pertahanan yang menggunakan alat kekerasan. Jadi sebetulnya hanya untuk menciptakan deterrent effect, ya efek jera kepada masyarakat, bahwa kalau TNI sudah turun, diterlibatkan di semua lini, masyarakat itu berarti masalahnya sudah tingkat kedarutannya sudah sangat tinggi, itu aja.